Ampun. Hah? Ya. Oke, sebelum pembelajaran saya jelaskan terlebih dahulu terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Kan minggu lalu sudah mempelajari mengenai potensi Indonesia. Ayo, coba potensi kemaritiman. Wilayah. Potensi kemaritiman. Minggu lalu telah mempelajari potensi kemaritiman. Masih ingat kemarin potensi kemaritiman ada apa saja? Sekolah kemarin. Oh, ikan terus. Ikan sama hutan. Hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, karena materi sudah selesai, jadi kita lanjut ke materi berikutnya yaitu mengenai dinamika penduduk. Nah, nanti kita fokus pada persebaran jumlah penduduk Indonesia. Nah, oke, coba kalian amati dua gambar ini. Kira-kira apa yang membedakan gambar pertama sama gambar kedua? Nah, itu burak. Itu pemukiman dan Pemukiman. kota. Pemukiman di yang pertama Desa. pemukiman di Kota. yang kedua Desa. pemukiman di Desa. desa. Nah, kira-kira apa perbedaan antara pemukiman di kota sama di desa? Di kota banyak rumah, banyak polusi. Banyak rumah atau pak? Apa jadi? Padat. Nah, kalau di desa, Sawah-sawah. itu masih jarang pemukiman. Oke. Selanjutnya, namanya dinamika penduduk. Nah, apa itu dinamika penduduk? Bukan ini saja sebenarnya. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Jadi maksudnya di suatu wilayah jumlah penduduk itu mesti bertambah atau berkurang. Nah, itu yang dinamakan dinamika. Jadi dinamika itu artinya berkembang. Misalnya Tajinan dulu tahun 2000 sama tahun sekarang tahun 2022 itu jumlah penduduknya itu beda. Nah, baik itu karena faktor kelahiran, misalnya di satu tahun itu yang lahir 100, nah yang mati cuma 50. Nah, itu akan menambah jumlah penduduk. Nah, itu juga bisa berkurang. Atau ada orang lain atau dari luar daerah Tajinan misalnya itu masuk ke Tajinan. Nah, itu juga akan menambah jumlah penduduk. Nah, itu yang dinamakan dinamika. Berarti dinamika penduduk itu berkembangnya atau bertambahnya jumlah penduduk. Bisa tambah, bisa kurang. Kamu apa itu? Oke, selanjutnya persebaran penduduk di Indonesia. Nah, persebaran atau distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di suatu wilayah negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, jadi di Indonesia ini sumber daya manusianya itu sangat banyak. Total ada 256 juta jiwa jumlah penduduk di Indonesia itu. Nah, bagaimana kita mengetahui persebaran itu dengarkan? Oke, kita bisa mengetahui persebaran jumlah penduduk itu merata atau tidak itu dari suatu wilayah. Jadi wilayah Jawa, misal wilayah Jawa dan wilayah Kalimantan itu jumlah penduduknya beda dan jumlah atau luas wilayah itu beda. Jadi rumusnya itu luas wilayah dibagi jumlah penduduk. Nah, dari situ kita akan mengetahui persebaran penduduk itu merata atau tidak. Oke, menurut kalian apakah persebaran penduduk di Indonesia itu sudah merata? Ayo, kalau kita melihat contoh dua gambar tadi, apakah penduduk di Indonesia sudah merata persebarannya? Dereng. Kenapa? Kira-kira kenapa kok bisa tidak merata? Apa yang menyebabkan tidak merata persebaran penduduk itu? Yang golongan apa? Hah? Dikarenakan Kok akeh sing milih tinggal di
kota, misalkan di kota Yogyakarta ketimbang naik Kalimantan. Nah, kenapa kok lebih memilih di Jakarta atau di kota-kota besar Lebih daripada di maju. Kalimantan? Oh, Lebih maju itu dari harapannya yang dilihat lebih Kotanya. maju. Kotanya. Terus apanya lagi? eh, Indikator maju itu seperti apa ya? Kota yang maju itu kota yang seperti apa? kota menjadi bawah. Yang kaya. Yang kaya akan kaya akan apa? Kaya nih, kaya duit, apa kaya apa? Mobil. Kaya gedung. Kaya perusahaan. Ada perusahaan, berarti di sana lapangan pekerjaan itu banyak. Jadi orang-orang itu mau berpindah ke kota kan, di sana lapangan pekerjaan banyak dibandingkan di desa, dibandingkan di tempat tinggal mereka sendiri. Terus selain banyak lapangan pekerjaan, ada apa lagi yang mendorong mereka itu lebih cenderung memilih kota daripada di desa? Tambang, berarti ada sumber daya alam. Nah, jadi di sana itu sumber daya alamnya melimpah, itu yang bisa menyebabkan mereka itu pindah. Itu salah satu faktornya karena sumber daya alam. Nah, contoh di suatu daerah itu kekeringan, tandus, nah itu mereka juga akan berpindah kalau sumber daya alamnya terbatas di suatu wilayah itu. Terus selain sumber daya alam sama pekerjaan, terus ada apa lagi yang mendorong mereka itu pindah? Ada apa lagi yang mendorong mereka itu lebih cenderung memilih ke kota, pindah ke kota? Ayo. Kenapa orang itu lebih memilih ke kota, tinggal di kota? Kerjanya enak. Tadi sudah. Karena pekerjaan. Terus selain itu, nah karena berarti kemudahan transport. Nah kemudahan transport, cepat. Jadi salah satu faktornya tadi kemudahan transport. Jadi misal kalian ingin pindah ke suatu tempat, nah itu kan juga akan memilih bagaimana akses kalian ke kota itu. Misal kalian kate pindah ke Papua kan jalannya mungkin gurung lurus, dan ono pilihan kedua pindah ke Jakarta. Sehingga itu transportnya iso menggunakan bis, iso menggunakan pesawat. Nah, berarti kalian lebih cenderung memilih ke Jakarta karena kemudahan transport. Terus selain kemudahan transport ada apa lagi kira-kira? Yang apa? Gak enak. Terus yang lain, kenapa kok lebih cenderung memilih tinggal di kota daripada tinggal di desa? Enak Pak. Udaranya sejuk. Hah? Sejuk di desa. Di desa. Terus selain itu, karena Sinyalnya banyak. banyak. Banyak mall. Bisa jadi ada suatu faktor. Angin cewek ya Pak. Ya, pakai cewek. Pakai mall ya Pak. Hah? Banyak? Karena fasilitas pendidikan di kota itu maju atau lengkap. Nah, jadi salah satu orang ingin memilih pindah atau ke suatu tempat itu mempertimbangkan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan itu penting. Misal teman kata pindah, berkeluarga kata pindah, dan bujuni sampean. Jadi kono wilayah A, sing dino sekolah ini atau sekolah ini terbatas, wilayah B, sing sekolahnya kayak. Nah, mungkin pertimbangannya orang tua mesti milih sih wilayah B, yang tentang pendidikan itu terjamin ada fasilitas pendidikan. Terus selanjutnya juga ada fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan ini penting. Contohnya fasilitas kesehatan apa saja? Rumah sakit, terus bisa puskesmas, klinik, rumah sakit jiwa, penting. Hah? Nah, itu salah satu faktornya orang berpindah karena kapasitas. Itu. Jadi kenapa di Indonesia kok orang itu cenderung atau penyebaran penduduknya itu tidak merata? Karena pemerintahannya atau ini juga tidak merata. Jadi tidak pendidikan itu tidak semua tempat ada. Karena itu tadi yang menyebabkan penduduk Indonesia tidak merata, karena juga penyebaran pemerintahan itu tidak merata. Mulai dari fasilitas pendidikan, misal di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, nah itu mereka itu kalau mau sekolah itu harus menempuh perjalanan sekitar 2 km lebih.
itu mau ke sekolah sampai nak cedek kantor pondok pelaku ini. Bahkan di Papua, di Kalimantan itu mereka kalau mau sekolah ke SD itu harus melewati sungai, terus melewati gunung. Itu mereka harus jalan 2 km lebih itu untuk mau berangkat ke sekolah saja. Nah itu karena kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata. Nah itu yang menyebabkan penyebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata salah satunya. Terus ada tambahan, ada apa lagi yang menyebabkan penyebaran penduduk tidak merata? Nah ini jadi faktor-faktor yang menyebabkan persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Itu adalah faktor alam, baik itu dari kesediaan sumber daya alam tadi maupun bencana. Jadi di suatu wilayah itu sering tertimpa bencana. Nah itu menyebabkan seseorang itu berpindah dari suatu wilayah atau wilayah tersebut malah tidak ditinggali, baik itu rawan longsor atau rawan bencana yang lain. Nah itu yang kedua ada tadi sudah dijelaskan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terus ada ekonomi, yaitu jumlah lapangan kerja di perkotaan lebih banyak. So, kalau di desa mungkin cuma agraris, jadi mereka bertani atau sebagainya. Dan yang terakhir sarana transportasi tadi. Nah, selanjutnya dampak tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, karena di Indonesia ini penduduk tidak merata, jumlah persebarannya mau dampaknya. Misalnya di daerah Jakarta itu lebih padat daripada di daerah Kalimantan. Padahal Pulau Jawa sama Kalimantan itu kacak itu waduh gedean Kalimantan. Cuman penduduknya banyak kan di Jawa, khususnya di daerah Jakarta itu mau sangat padat. Ya karena disebabkan faktor-faktor tadi. Nah ini dampaknya kalau persebaran penduduk tidak merata. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini maksudnya ada kesenjangan, ada jarak yang terlalu jauh antara wong sing sugih tambah sugih, kayak di Jakarta akeh sing sugih, sing melarat ditambah akeh. Nah, jadi antara wong sugih dan wong melarat ini kacanya jauh. Nah, ini namanya kesenjangan sosial. Terus yang kedua ada kriminalitas meningkat karena ada kesenjangan sosial, akeh wong sing gak ada penggawean. Jadi, kriminalitas meningkat, akeh perbuatan kriminal, baik nyolong dan seterusnya itu. Korupsi bisa. Terus ada apa penyakit? Nah, misal di Jakarta, juga contoh. Itu karena pemukimannya padat, jadi sampai di area pinggiran sungai itu dibuat pemukiman. Jadi di sana selain mencemarkan lingkungan, mereka juga akan menimbulkan wabah penyakit. Asap motor itu, Pak. Nah, asap motor itu juga di Jakarta itu polusinya tinggi, polusi atau pencemaran udaranya tinggi. Karena juga banyak kendaraan. Berbeda dengan daerah sing dapati akeh kendaraane. Terus ya kendaraane sing seger. Oke, coba kalian buat tabel seperti ini. Kalian buat tabel. Terus kalian analisis di desanya masing-masing. Di situ sudah ada fasilitas pendidikan, misal pendidikan di situ ada TK, kalian tulis TK apa, terus ada SD apa, kalau ada SMP kalian tulis. Terus ada fasilitas kesehatan di desa kalian kira-kira ada fasilitas kesehatan apa? Binti apa pidana? Terus ada mata pencarian rata-rata di desa kalian itu apa? Kalian tulis. Terus ada sumber daya alam. Ada sumber daya alam apa di desa kalian? Nah, kalian tulis. Terus yang terakhir ada akses transportasi. Jadi akses transportasi apa saja yang bisa masuk ke desa kalian? Sudah semua? Kalau sudah, kalian lanjut satu persatu membacakan hasil analisisnya terkait tadi ada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ada yang mau maju duluan? Katakan. Yang mau maju duluan? Saya tunjuk atau kalian mengajukan diri? Ayo, baik dulu. Membacakan tadi hasil tabel tadi. Desa apa? Terus di situ ada fasilitas kesehatannya apa saja? Hah? Apa dibacakan? Proses. Bapak. Kalian
sing hasil analisis tadi. Desa. Desa apa, Bayu? Hah? Desa? Oke, terus ada atas pendidikan apa saja? Nah, terus mata pencarian, mata pencarian, peternak dan petani. petani. Kalau peternak apa? Titik, oh, Kambing. peternakan ayam, kambing. Oh, terus selanjutnya sapi. Terus ada apa lagi? Maju satu-satu, duduk dulu. Yang lain. Sumber daya alam ada apa saja? Dalam perkebunan padi, Padi, terong, rubis, ya. akses transportasi, mobil, bus dan sepeda, kesehatan, puskesmas ajinan, Ya, terus ya. tinggi. Nggak usah. Oke, ya, semuanya. Ya, untuk materi ada yang ditanyakan? Ya udah. Ada yang ditanyakan?